Semangka. Ya, silakan kawan-kawan untuk mengeluarkan ide-ide. Oke, izin ketua, saya Muhammad Taufik Anwar. Saya ingin menampilkan suatu ide saya. Ya, semoga Oke. teman-teman bisa menerimanya. Bentar ya, saya kirim screen-nya dulu ya. Nah, jadi di sini saya mempunyai ide tentang penerapan jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kota Banjarbaru. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini saya bukan hanya membuat ide doang. Di sini saya juga mempunyai tujuan. Nah, di sini tujuannya itu tujuan penelitian ini adalah membantu pihak Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru dalam memperkirakan jumlah pengunjung perpustakaan. Nah, adapun manfaatnya, kemudian di sini manfaatnya dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan atau penurunan setiap tahunnya. Nah, jadi begitu teman-teman. Untuk metodenya belum ada teman-teman. Nah, jadi gimana tanggapan teman-teman semua? Sekian. Oke, kita ada yang mau mengeluarkan ide lagi? Menurut saya kalau untuk masalah COVID sekarang ini kan pengunjung perpustakaan dibatasi. Jadi untuk ini kita angkat ide penelitian kurang pas sih. Karena kendalanya COVID sih, karena pengunjung perpustakaan kan susah. Iya, benar. Tapi kan ini untuk memprediksi teman-teman. Jadi kita dapat mengetahui prediksinya sebelum COVID dan sesudah COVID. Nah, sebelum COVID kan semalam mungkin pengunjungnya meningkat. Nah, setelah COVID ini mungkin pengunjung perpustakaannya mengalami penurunan. Kita kan tidak tahu. Makanya saya buatkan suatu prediksi jumlah pengunjung perpustakaan, teman-teman. Begitu. Sebenarnya susah sih Ada sekarang yang lain? Prediksi ini datanya susah, mencari data susah. Itu aja sih sebenarnya kendalanya susah. COVID dan COVID dan COVID ya nggak masalah. Kita judul lain aja dah. Yang lain itu cuma punya saya. Yang lain. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai ide. Idenya adalah pemanfaatan sistem informasi perpustakaan digital berbasis untuk bisa di share screen. Share screen. Kenapa saya memilih judul ini? Screen ya. Maaf teman, untuk Bung Reza Pojan tolong dikirim share screen-nya, tidak kelihatan. Ini sudah. Mana? Sumpah. Di stop dulu share screen-nya, masuk share screen lagi, share screen lagi. Aja dulu ya. Terus Jen. Aku mau membukakan apanya? Aku mau membukakan apa namanya? Itu yang tadi yang Ikam kirim di WA. Aku bukakan di sini. Ya. Kenapa saya memilih judul ini? Bambang. Aduh, akunnya pada sudah nak. Kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai ide. Ide saya adalah pemanfaatan sistem informasi perpustakaan digital berbasis web untuk para penulis. Kenapa saya memilih judul ide ini? Karena rendahnya perekonomian masyarakat di daerah menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membaca dan kurangnya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan membaca. Sedangkan di sisi lain di Indonesia banyak sekali penulis-penulis lokal yang kreatif, imajinatif, dan sangat berpotensi. Modal yang cukup untuk menerbitkan tulisan hasil karya mereka, mengingat tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk menerbitkan sebuah buku tersebut. Ini mekanismenya. Mekanismenya adalah pada tahap ini analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk membantu menjabarkan kebutuhan pengguna menjadi desain sistem yang kemudian akan dibuat menjadi program aplikasi. Dalam hal ini administrator memiliki hak akses untuk masuk ke
halaman administrator dengan cara melakukan login terlebih dahulu dan mengolah semua data yang di halaman administrator. Sedangkan user pengguna tidak berhak masuk ke halaman administrator. User pengguna hanya memiliki hak akses seperti melihat koleksi buku-buku digital yang ada, mendownload buku digital, mendaftar sebagai member baru, dan menulis pesan kepada administrator melalui menu kontak as perpustakaan digital dibangun menggunakan DRAM wafer CS6 disertai dengan CSS, cascading style sheet, dan MySQL sehingga proses pembuatan lebih mudah. Maksud dari penelitian saya ini adalah membangun wadah bagi para penulis lokal, memberikan sarana penyediaan buku digital, e-book, jurnal digital, e-jurnal, dan majalah digital, e-magazine, dan kumpul kreator. 3. Memfasilitasi para penulis lokal untuk menyebarkan hasil karya mereka sehingga dengan adanya perpustakaan digital, hal karya mereka dapat beredar di masyarakat dari semua kalangan. 4. Membuat kemudahan bagi para pembaca untuk mendapat buku jurnal digital yang ada. Adakah yang ditanyakan sobat-sobat dengan ide saya ini? Ini kan basisnya web ya. Ya, Pak. Pak, kita kan teman, Cok. Nah, ini kan basisnya web, otomatis menggunakan jaringan ya kan? Menggunakan jaringan. Ya. Nah, apakah ada solusi gitu nah untuk Iya, teman-teman soalnya webnya teman ini kita bisa yang di pelosok. Teman-teman, bentar. Apakah ada solusi untuk teman-teman kita yang di pelosok sana yang notabene-nya itu jaringannya tidak ada, susah. Tetapi dia mempunyai potensi untuk menulis suatu karya gitu, Pak. Betul. Kira-kira apakah ada solusi gitu? Betul, itu kendalanya. Apalagi sekarang orang pada blok kan, Pak. Gara-gara COVID ini. Apalagi Saat Kalau ini kami yang berbasis web ini kayak kurang Masih baik banyak kan bagi orang yang penulis apa ataupun yang pelosok. kekurangan jaringan yang di pelosok sana. Nah, Bagaimana iya solusinya? benar. Itu kan solusinya gimana gitu. saat ini kami akan menyediakan wadah-wadah tempat untuk atau mau apa ya lah kata-katanya lah. Saat ini kami menyediakan mobil perpustakaan keliling. Jadi di daerah pedesaan akan ada setiap mobil perpustakaan datang ke sana dan Anda bisa menulis di sana. Maaf, Untuk judul saudara kenapa? Jadi judul Anda kurang efektif bagi pelosok ya? iya, saat ini belum. Ini judulnya Kan saat ini Judulnya kita belum kurang. ada penulisan. Tapi kenapa Anda mengangkat tema tentang sebuah informasi perpustakaan digital berbasis web, tetapi Anda menyediakan akses ke pelosok dengan cara Nah, perpustakaan berjalan itu Oh. tidak rancu. Kan kita ganti aja dah. Karena rendahnya Iya. ekonomi Ganti masyarakat. visual. Enggak. Ketua ganti aja dah. Itu tidak Oke. Iya, efektif lah. ya mungkin kurang tepat kalau Silakan gitu ya. Rijal untuk Mungkin teman-teman yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ide saya adalah sistem pakar diagnosa penyakit ikan gabus dengan metode scientific factor. Permasalahannya adalah kesalahan diagnosa penyakit oleh pembudidaya dan kurangnya informasi tentang gejala dan penyakit dan cara penanganan ikan gabus sehingga mengakibatkan panen kurang maksimal dan banyaknya ikan mati terserang penyakit. Oke, untuk pembahasannya adalah pada aplikasi sistem pakar ini dibangun sistemnya digunakan untuk mendiagnosa penyakit melalui gejala yang ada pada ikan gabus dengan menggunakan metode scientific factor. Aplikasi ini berbasis web sehingga aplikasi ini dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Aplikasi ini menyediakan beberapa gejala yang ada pada ikan gabus yang kemudian digunakan untuk mendiagnosa penyakit ikan gabus. Ya, di sini ada fitur-fiturnya ya. Yang pertama ada
from beranda pengguna, from education, from konsultasi, from hasil pilih gejala, from hasil konsultasi, from tentang, from login admin, from beranda, dan from data master penyakit, ya dan ada yang lain-lain ya lah. From tambah penyakit, from ubah data penyakit, from master gejala, from tambah data gejala, mengubah data gejala, laporan penyakit, laporan gejala, dan from restorasi, dan from data admin. Nah, bagaimana teman-teman? Ayo bikin ketua. Apa ini cocok untuk kita masukkan ke tema penelitian? Ya, silakan. Anoy. Kemudian, kemudian. Kamu beri koreksi dulu apa yang cocok ini. Saya yang bertanya dia. Ya, maaf ya. Ya. Jadi ini kan mendiagnosa penyakit ikan gabus dengan Nah, metode certainty faktornya. Ya. Sebenarnya Ya. certainty faktor ini gimana sih cara kerjanya gitu? Kan tentang ikan kan, nah ikan kan terlalu banyak tuh, gimana kita cara mengetahuinya itu diambil satu-satu kan atau gimana kah? Ya kan di situ kan ada namanya Pak. Apa namanya? Kan di web kan ini kan berbasis web gitu kan. Oh iya. Ya. Itu kan ini Pak, aplikasi ini berbasis web sehingga aplikasi bisa siapa saja untuk bisa di mana saja itu nah. Kalau sistem pakar ini, pakarnya siapa? Bisa dinas perikanan. Oke. Terus Sistem pakar. Kalau sekarang ini harus penelitian dong kita ke kantornya. Ya. Harus mencari data gejala dan penyakit dong. Bagaimana itu solusinya kalau misalnya itu? Sementara waktu kita kan mepet gitu. kita Gimana ya? waktu kita Kalau kita meneliti ini kita masukkan, kita mencari pakarnya lagi, gejala dan penyakitnya, membutuhkan waktu ini. Jangan Jangan ini makan Iya benar. lumayan. kalau kita mengambil ini termasuk makan waktu sih. Iya. ini kita masalahnya kalau kita ambil tema ini masalahnya waktu kan, masalah waktu ini. Iya. Ya. Bagaimana teman-teman? Soalnya waktu ini lah lama ya. Iya, soalnya waktu kita mepet kita mengerjakan. Dan juga tadi dilihat dari analisisnya cukup banyak ruang lingkupnya itu lumayan sih. Nah sama saya yang bertanya juga ini untuk ikan gabus aja doang kah atau bisa ikan lain gitu? Ikan gabus aja. Itu ya. Oh ikan gabus aja. Bakar diagnosa penyakit ikan gabus dengan desinfektan faktor. Saya kirain bisa ikan lain gitu kayak lele kah? Nggak ada sih Yop. Ikan gabus aja Yop. Ikan gabut ada Yop. Gimana teman-teman? Ya, ya. Untuk tema ini malah kita angkat atau kita cari kita bandingkan dengan tema lain dulu ya. Kayaknya banding yang lain dulu. Ya kita bandingkan aja kan. Oke. Ini Ya, bisa kita kita pertimbangkan skip sih dulu. untuk selanjutnya. Kemudian ide kamu apa? Sebagai ketua, Oke, apa sih. ide kamu? Saya akan scan. Di sini ide saya yaitu aplikasi penjualan makanan di rumah makan lezat berbasis web. Oke, mekanismenya yaitu rata-rata ya menyediakan di rumah makan itu menyediakan makan minuman. Oke, di sini tujuan saya ini penelitian ini bertujuan untuk membangun reservasi menu restoran berbasis web dapat menangani menu pemesanan oleh pelanggan baik secara langsung di restoran atau di luar restoran, manajemen kesediaan menu, transaksi pembayaran, dan pelaporan penjualan restoran. Oke, itu aja kalau punya saya. Adakah yang dipertanyakan? Ya, saudara Ayub, ada yang ditanyakan? Ini bagus sebenarnya sih, bagus saja nih. Bisa kita angkat untuk kelompok. Buat tujuannya tadi.
Coba kau bawa dikit. Gua yang tujuan tadi. Melihat tujuannya. Oke, ini bisa kita pertimbangkan ini untuk tujuan yang ada ini. Gimana saudarinya? Bagus kan ini? Alhamdulillah. Penelitian ini. Kemungkinan bisa kita angkat sebagai tema nanti untuk kedepannya. Penjual makanan. Oh, jadi ini Ramadan. Jadi ini aplikasi penjualan makan lezat berbasis web. Oh, berarti. Oke, paham. Berarti ya. Oh ya, apakah ada ide bagi saudara Anoy? Ada. Mengeluarkan idenya? Silahkan. Aku stop screen dulu ya. Silahkan saudara Anoy untuk mengajukan idenya. Ini ide yang terakhir ya? Ya. Oh iya. Ya untuk ini terakhir. Jangan itu proses kita harus kira. Di sini kita mengambil info tentang sistem informasi laundry berbasis web. Nanti objeknya bisa kita survei di tempat laundry siapa, nanti bisa saja kita ambil. Permasalahannya tempat laundry masih menggunakan sistem manual dan hasil laporannya masih menggunakan kertas biasa, dan itu tidak aman karena suatu waktu hilang, dan juga proses transaksinya masih manual. Maka dibutuhkan suatu sistem informasi agar memudahkan proses di dalam transaksi laundry. Dan juga contohnya lagi agar mempermudah dalam proses bisnis ini. Di sini saya ada contoh gambaran seperti ini analisisnya. Gimana sih ada pemilik, penerimaan dari kasir, software pendataan, pencucian, setrika. Nah, ini bagus kita angkat menjadi tema tentang business analysis. Nah, itulah. Ya. Nah, saya ingin bertanya Bagaimana dengan judul ini? Sebenarnya untuk laundry ini banyak manual kan, masih banyak manual. Jadi kita ulas sistem berbisnis web agar mempermudah dalam proses, seperti kita bisa memesan lewat website, apakah laundry kita sudah selesai, dan banyak lagi fitur nanti kita jelaskan lagi bagaimana tema ini. Jadi ini kah? Ya silakan ayo bertanya. Ini aja kah? Belum kita angkat. Belum. Nah, Aku mau bertanya. Jadi Bertanya, Noy. Jadi untuk Ya. Jadi untuk apa pemesanannya kayak gimana nih? Soal jadinya dari kita memesan dulu, kan bajunya nanti diambil gitu lah. Ya. Oh. Kita memesan. Kita memesan Noy. apakah sudah selesai pakaian kita itu, seperti itulah proses bisnisnya. Nah, sama saya ingin bertanya, di dalam web tersebut apakah sudah disediakan daftar harganya Ya, atau ada, gimana? itu pasti ada. Oh ya. Dan sorter pendataannya ada, pencuciannya lengkap. Ini bagus kita buat sistem informasi. Bagaimana teman-teman? Kayaknya sih oke sih. Oke sih. Bisa Nanti sih. kita tambahkan objeknya tadi. Ini kita tambahkan objeknya laundry apa yang kita ambil, misalkan laundry Amang Ayub, sistem promosi laundry web pada toko Amang Ayub. Siapa itu Amang Ayub? Iya, nama tokonya, nama tempat laundrynya Amang Ayub. Amang Ayub saha. Halo. Gimana sih ini aja ya, kita Amang Ayub ya? Iya. Oke, bisa. Oke, bisa. Kalau bagus, pendapat saya kalau bagusnya dikasih nama Kang Halu bagus. Kang Semangku aja ya? Kang Halu cuy.
Sumpah Kang Halu bagus. bagus. Informasi laundry berbasis web pada Sistem informasi laundry berbasis web pada toko Kang Halu. Nah, Ya, Kang Halu bagus. Kalau Ayub kan itu terlalu, Bang Ayub kalau saha, Ayub Bang itu Ayub. kan terlalu. Saha. Bang Ayub saha. apa ayo? Bang Ayub saha aja. ya cukup ya ini Jangan teman-teman. mati. Nanti kita perjelas Oke, lagi oke, sistemnya, isi-isinya, proses bisnisnya seperti apa. Oke. Ya ini sekian saja ini untuk khusus untuk ide kita dari 5 orang ini. Jadi tema yang di sini kita pilih yaitu tentang sistem informasi laundry berbasis web ya. Ya. Apakah ada yang Oh, setuju? itu yang pilih dari kita masing-masing Kak. Kalau saya sih milihnya tentang ini sistem informasi laundry ini bagus kira-kira. Ya, apa guys dengan Bang Reja? Ya untuk Ya, sistem Reja. sistem informasi laundry berbasis web pada toko Amang Ayub. Ya bisa sih kita angkat. Ya, tahu aja. Bagaimana untuk Reja Paujan? Apakah masih di jalan? Reja Pujan ini nggak ada orangnya lagi kayak ini. Apakah Reja Udah Paujan ada banyak, kemana-mana saja? Reja Paujan saha? Mungkin Nah, Reja. Reja Pujan ke pelosok mungkin. Reja Paujan. Mencari sinyal. Reja Paujan lagi apa? Lagi membuka perpustakaan berbasis web. Pas ini analisis lo nih, pas ini. Nah, ini kan fungsi analisisnya nah, kayak isi-isinya. Iya, ada aku udah. Oke. Yuk lanjut lagi kah analisis. Ini kayaknya ini hanya karena Oh ini habis roomnya kematian lah. Pas ini analisis kata. Tadi kan bawa ide. Oke, sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.